Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Fiqhul Mar'atil Muslimah, fikih untuk kaum wanita muslimah, kalangan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu taala. Alhamdulillah, ini kita sudah sampai di halaman 20. Ini masih catatan kaki sebenarnya, cuma pelengkap pembahasan tentang hal-hal yang diharamkan terhadap seorang suami ketika istrinya sedang haid. Kita coba belajar bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yahrumu atau ma yuhramu ala zauji minal haid. Ini sesuatu yang diharamkan akan dianya terhadap suami minal haid, dari istrinya yang sedang haid. Ini kitab Fiqhul Mar'ah, tapi penyempurnanya perlu juga untuk laki-laki. Nah, ini berkenaan dengan laki-laki nih. Yahrumu 'ala rajulil muslim jima'u mar'atihi fi zamanil haidhi. Haram kepada laki-laki muslim oleh menjima istrinya pada zaman haid, pada masa haid. Nggak boleh menjima istri. Apa dalilnya? Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'tadilun nisaa fil mahid, maka tinggalkan olehmu akan wanita fil mahid, dalam masa haid. Wala takrabuhunna, janganlah engkau mendekati mereka hatta yatuhurna, hingga mereka suci. Jadi kalau kita ayat sepintas ini, makanya kita nggak boleh memahami ayat sepintas, harus kita serahkan kepada ahlinya. Tinggalkan olehmu akan wanita dalam masa haid, berarti harus tinggal, nggak boleh makan bareng, nggak boleh tidur bareng. Seolah-olah kan seperti itu, ternyata nggak seperti itu. Ternyata maksudnya ini nanti khusus yang tidak boleh itu jima, hubungan intim. Yang lain boleh semua. Janganlah engkau dekati mereka hingga mereka bersuci. Yakni artinya hatta yang qati'a damul haidhi, hingga putuslah yang qati'a, yang qati'a, hingga terputuslah, hingga berakhirlah oleh masa darah. Begitu masa darah berakhir, nggak keluar lagi, itu pun nggak langsung boleh intim. Tapi fa'idha tatoharna, maka apabila mereka sudah bersuci, igtasalna, bila mereka sudah mandi, fa'tuhunna, maka datangi olehmu hai suami akan mereka, min haitsu amarakumullah, dari tempat yang memerintahkan akan kamu oleh Allah. Ini juga perlu kepada penjelasan lagi. Secara umum ayat menyatakan tinggalkan perempuan ketika dia haid, artinya nggak boleh jima, yang lain boleh. Dari mana kita tahu yang lain boleh? Nanti ayat ini dijelaskan oleh hadis Nabi. Wala takrabuhunna, jangan dekati mereka hingga mereka bersuci. Arti bersuci apa? Selesai dari darah. Selesai dari darah juga nggak boleh langsung intim, tapi harus mandi dulu perempuannya. Kemudian datangi olehmu akan mereka dari tempat yang Allah memerintahkan kamu. Kita lihat penjelasannya apa? Fa'tuhunna min haitsu amarakumullahu an ta'tadiluhunna. Artinya, datangi olehmu hai kamu para suami akan mereka perempuan dari tempat yang memerintahkan akan kamu oleh Allah, akan bahwa engkau tinggalkan akan mereka. Sebelumnya Allah memerintahkan para suami untuk meninggalkan istrinya ketika haid. Meninggalkan apa? Meninggalkan hubungan intim. Berarti ketika sudah selesai mandi, yang diperintahkan juga berkenaan dengan hubungan intim. Jadi khusus ayatnya. Datangi olehmu akan mereka min haitsu, dari sisi, dari tempat yang Allah memerintahkan kamu, engkau tinggalkan mereka sebelumnya. Sebelumnya nggak boleh jima, sekarang sudah boleh. Artinya fa'umiru ayyatu min haitsunuhu. Artinya maka fa'umiru, diperintahkan mereka suami, ayyatu, supaya mereka mendatangi istrinya, min haitsunuhu, dari tempat yang mereka dilarang sebelumnya. Sebelumnya mereka dilarang intim, sekarang sudah boleh intim. Adapun makan minum bersama, nggak ada pembahasan dalam ayat ini. Artinya ayat ini khusus untuk nggak boleh jima. Untuk mendukung bahwa pengertian benar seperti itu, beliau membawakan hadis Anas ini. Yaqulu Anas bin Malik, berkatalah oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, apa kata beliau?
kanatil yahudu idza hadatil mar'atu minhum lam yuakiluha wa lam yujami'uha fil buyut. Adalah Yahudi bila haidlah perempuan dari mereka, niscaya tidak makan bareng oleh mereka akannya perempuan. Walam yujami'uha, tidak menjima oleh mereka akannya perempuan dalam rumah-rumah. Maksud tidak menjima, tidak mengumpulkan oleh mereka akannya perempuan dalam rumah, artinya diusir. Itu orang Yahudi. Kalau istrinya berhaid, tidak makan bareng. Kalau makan bareng saja tidak, jima pasti tidak kan? Makanya la yujami'u, artinya mereka tidak serumah. Perempuannya diusir dulu, atau bahasanya walaupun bukan usir, harus pulang dulu ke rumah orang tuanya. Begitu Yahudi. Nggak mau makan bareng dengan istri yang haid. Najis katanya. Jadi begitu orang Yahudi, kata Anas bin Malik. Fasa'ala ashabun nabis radhiyallahu anhum an-nabi alaihi salatu wasalam. Maka bertanyalah oleh para sahabat Nabi kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Para sahabat bertanya, orang Yahudi seperti itu, kita bagaimana? Fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala, maka menurunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayat wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa aza, katakan oleh Muhammad, huwa, dia nyahid itu aza, kotoran. Fa'tadilun nisa, maka tinggalkan olehmu akan para wanita fil mahid, dalam masa haid. Jadi tinggalkan di sini maksudnya nggak boleh jima, bukan nggak boleh makan bareng. Wala takrabuhunna, janganlah engkau mendekati akan mereka hingga mereka bersuci. Jadi ketika ayat ini turun, Nabi berkata, faqala Nabi, maka berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'alu kulla syai'in illal jima', lakukan olehmu kulla syai'in, akan segala sesuatu, illal jima', kecuali jima'. Jadi dengan adanya hadis ini, maka terang benderanglah bahwa yang dimaksud dalam ayat tinggalkan perempuan dalam masa haid, yaitu nggak boleh jima, yang lain semuanya boleh, boleh serumah, boleh makan bareng, boleh apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan seperti orang Yahudi. Hadisun sahihun, bermula ini itu hadis yang sahih. Akhrajahu Muslim, mengeluarkan akan ini hadis oleh Imam Muslim. Wa Abu Dawud, oleh Abu Dawud dalam Sunan Nabi Dawud. Wa Tirmizi dalam Sunan Tirmizi. Wa Nasa'i wa Ibnu Majah, oleh An-Nasa'i, oleh Ibnu Majah, oleh Ahmad bin Hambal, oleh Ad-Darimi dalam Sunannya Darimi, dan oleh Ibnu Hibban. Jadi banyak banget banyak banget ulama mengeluarkan hadis ini dalam kitab beliau semua. Nah, ketika Nabi menyatakan seperti itu, boleh semua kecuali jima, fabalagha dzalikal yahuda, maka sampailah oleh demikian berita akan ke Yahudi. Berita tersebut sampai ke Yahudi. Apa dikatakan oleh Yahudi? Faqalu, maka mereka berkata. Faqalu, berkatalah mereka Yahudi, ma yuridu hadzal rajulu ayyada alana syai'an illa khalafana fih. Tidak menginginkan oleh ini laki-laki maksudnya Nabi Muhammad, tidak menghendaki oleh ini laki-laki ayyada, dia wada'a yada'u, akan bahwa meninggalkan ia bagi kita akan sesuatu illa khalafana, melainkan menyalahi ia akannya kita fihi, padanya sesuatu. Ini laki-laki, katanya Nabi Muhammad, maksud Yahudi, tidak akan membiarkan sesuatu apapun yang kita spesial di dalamnya, melainkan dia selalu ajarannya menyalahi ajaran kita. Nah, masih berlanjut. Faja'a Ubad bin Bishr, maka datanglah oleh Ubad bin Bishr, ini sahabat Nabi ini. Wa Usaid ibnu Hudair, datanglah oleh Ubad bin Bishr dan Usaid ibnu Hudair. Faqala, berkatalah keduanya. Ini kedua sahabat ini datang kepada Nabi berkata, ya Rasulullah, ala nujami'hunna, ya Rasulullah, adakah tidak kami menjima akan mereka para istri? Artinya dua sahabat ini pengen bertanya kepada Nabi, karena Yahudi tadi meninggalkan istrinya, tidak mau makan bareng, nggak mau menjima. Apakah kami menjima istri kami ketika kami dalam haid? Artinya begini, kan Nabi menyuruh kaum muslimin untuk menyalahi Yahudi. Apakah dalam masalah ini juga kita menyalahi Yahudi, ya Rasulullah? Kami menjima istri kami? Kata Rasulullah, maka diamlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta dhananna annahu wajada ghadiba alaihima, hingga kami mengira, ini kami kata Anas, sahabat Anas. Hatta dhananna, hingga kami mengira bahwa sungguhnya Nabi wajada ghadaba, marahnya Nabi alaihima kepada keduanya.
Ketika laki-laki itu berkata, Nabi diam, enggak membalas. Kelihatan Nabi kayak marah. Ya, udah ada ayat yang menjelaskan tinggalkan wanita, malah kamu bertanya boleh enggak menjima. Ya, diam Nabi. Sehingga kami mengira Nabi itu marah kepada Ubbad dan Usaid tadi. Fa kharaja min indih, maka keluarlah keduanya. Keduanya Ubbad bin Bishr dan Usaid min indihi, dari sisinya Nabi. Keduanya keluar dari dekat Nabi. Fastaqbalaha hadiyatun min labanin ila Rasulillah. Fastaqbalat, maka menghadap akan keduanya. Istaqbalat, menghadap akan keduanya Ubaid dan Usaid. Maksud menghadap ini memuqabalah, berhadapan. Maka berhadapan akan keduanya oleh hadiah dari susu yang dikirim hadiah tersebut kepada Rasulullah. Artinya begini, ketika dua orang ini tadi sahabat keluar dari depan Nabi, pas ketika itu datang hadiah. Datang seseorang membawa hadiah berupa susu kepada Nabi. Begitu maksud istaqbalat. Berbetulan menghadap akan keduanya oleh hadiah. Hadiah berupa susu, hadiah tersebut dikirim kepada Nabi. Pas berbarengan dengan dua orang tadi keluar dari hadapan Nabi. Faba'asa fi asarihima fasaqahuma. Maka mengirim utusan dianya Nabi fi asarihima, pada bekas keduanya. Artinya ketika dua orang tadi pergi, sahabat Nabi, Nabi mengirim utusan menyuruh untuk memanggil. Tolong panggilkan Ubbad dan Usaid. Fasaqahuma. Maka memberi minum ya Nabi akan keduanya. Nabi menuangkan susu untuk keduanya. Fa'arafa, maka mengetahui oleh keduanya annahu lam yajid alaihima. Lam yajidu wajada yajidu, maka fa'arafa, tahulah oleh keduanya Ubbad dan Usaid tadi bahwa sungguhnya Nabi itu lam yajidu, tidak marah ya Nabi kepada keduanya. Tapi ternyata Nabi tidak marah karena Nabi melayani sahabat beliau dengan tulus, dengan baik. Memang awal Nabi diam. Jadi diam Nabi juga ada hikmah, berarti marah, tapi Nabi marahnya cepat hilang. Ini marah karena Allah tentunya, karena ada pertanyaan tentang sudah turunnya ayat melarang jima masih bertanya. Itu antara lain. Jadi di sini beliau menuliskan min fiqhir Rasul fi hadzal hadis. Sebahagian dari fikih Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ini hadis, yaitu as-satu jawadul istimta minal haid ghairal wata. Boleh bersenang-senang dari istri yang sedang haid dengan selain jima, apapun boleh. Wa kadzalika jawadul muakalah wal muanasah ma'aha. Demikian pula boleh makan bareng, muanasah, bersenang-senang, senda gurau segala macam lah bersamanya si istri, nggak boleh jima doang. Kemudian yang kedua, al-ghadabu inda intihaki maharimillah. Yang bisa diambil pelajaran dari hadis tersebut yaitu boleh marah ketika runtuh kehormatan Allah. Maksudnya runtuh kehormatan ketika melanggar segala hal yang diharamkan oleh Allah. Tadi ada sahabat yang bertanya, bolehkah kami menjima istri kami? Padahal sudah jelas Allah menurunkan ayat, Nabi marah, menunjukkan boleh marah karena Allah. Yang ketiga, sukutun tabe indal matbu, diamnya tabe. Tabe itu seorang pemimpin, indal matbu, di sisi pengikutnya. Wa adami murajaatihi lahu bil jawab, tidak mengulanginya baginya si matbu dengan jawaban. Ketika tadi bertanya terus-menerus, diam. Itu pelajarannya diam. Diam juga merupakan jawaban. In kana al-ghadabu lil haq, jika adalah kemarahan itu untuk kebenaran, seperti Nabi dalam hadis tersebut. Kemudian al-mu'anasah wal mulatafah ba'dal ghadbi ala man ghadiba in kana ahlan laha. Kemudian bolehnya berdekatan kembali, mulatafah, lembut sesudah marah tadi kepada orang-orang yang marah ia, jika ada ia itu berhak baginya mu'anasah, mulatafah. Jadi teman tadi, kayak Nabi tadi marah kepada sahabat beliau, sebentar kemudian sudah Nabi berbuat baik lagi, lembut segala macam, karena marah beliau karena Allah. Dan dua sahabat itu pun berhak untuk diperlakukan dengan lembut dan baik. Begitu dalam kitab Aunul Ma'bud karangan Al-Mubarak Furi. Wa aqabal alamatul Baghawi, dan wa aqaba maksudnya sedikit sesudahnya. Apa maksud aqaba? Mentakib oleh Alamah Baghawi di atas ini hadis. Faqala, berkata ianya Alamah Baghawi rahimahullah dalam kitab Syarhus Sunnah. Apa kata beliau? Ittafaqa ahlul ilmi, sepakatlah ahlul ilmi
ala at-tahrimi ghasyanil haid. Sepakat semua ahlul ilmi haram mendatangi istri yang sedang haid, haram jima. Haram. Wa man fa'alahu aliman aswa. Barang siapa yang melakukan iakannya dalam keadaan mengetahui maksiat, dosa, sengaja melakukan tahu haram. Wa man istahallahu kafara. Orang-orang yang menghalalkan iakan jima istri dalam keadaan haid bisa kafir karena mengingkari ayat Quran. Li'annahu muharram minasil Quran. Karena menjima istri yang sedang haid itu haram dengan dalil Quran. Wala yartafi'ut tahrimu hatta yanqati'ad dam. Dan tidak akan hilanglah oleh keharaman hingga putuslah darah. Bertaktasilu dan mandi ia liqaulihi subhanahu wa ta'ala, karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa iza tatahharna, bila mereka telah bersuci, fatuhunna, datangi mereka, min haitsu amarakumullah, dari tempat yang kamu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nata'arafu al'an, kita sudah kenal, sudah tahu sekarang, alal mubahat, di atas hal-hal yang dibolehkan bagi perempuan yang haid dan yang diharamkan, yang diharamkan. Wa minallahil aun wassadad, dari Allah lah itu bantuan dan kebenaran. Artinya kita sudah tahu sekarang apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan bagi perempuan yang sedang haid. Sampai di sini dulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Kesimpulannya, boleh suami melakukan apapun terhadap istrinya selain jima tentunya. Alhamdulillah, moga ada manfaatnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.